Akhirnya setelah sekian lama, aku bisa tidur dengan nyenyak. Karena sekarang sudah ada bootleg Mighty Strike Freedom Gundam yang bukan dari GoGo. Penasaran sama hasil jadinya? Yuk langsung aja kita lanjut ke videonya. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama channel Warung Mahsyuk. Dan kali ini kita akan nge-review model kit yang sudah banyak di-request sama teman-teman semua, yaitu Mighty Strike Freedom Gundam, tapi bootleg. Dan ini dari XFS, bukan dari GoGo. Di sini sudah ada dua box ya, yang satu punyanya XFS dan yang satunya punyanya GoGo. Kalau dilihat sebenarnya gambarnya itu sama, tapi kalau misalnya kita perhatikan lebih detail, punyanya XFS warnanya lebih terang, tapi kalau warnanya GoGo dia cenderung lebih gelap. Keduanya juga menggunakan nomor 250. Entah kenapa nomor 250 ini dipakai, atau mungkin ada sesuatu yang aku kelewatan. Coba kalian tulis di kolom komentar, kenapa ada nomor 250? Dan untuk penamanya sendiri, kalau yang GoGo itu menggunakan Extraordinary Match Warrior. Tapi kalau misalnya yang XFS itu menggunakan Mighty Strike Freedom Fighter. Walaupun dia menggunakan kata fighter, tapi yang ini bukan dari GoGo atau Hongli. Jadi kalian nggak perlu khawatir sama kualitasnya. Next, kita lanjut ke bagian isi di dalam boxnya. Yang pertama, kita udah dapat water slide decal. Ini lumayan banget buat teman-teman yang suka detailing. Sudah dapat water slide decal, ini salah satu hal yang membahagiakan. Ada juga stiker foilnya, hitung-hitung buat nambah warna biar nggak terlalu polos. Stikernya sih untuk bagian mata dan lebih banyak pada bagian senjatanya. Udah dapat juga stiker efek buat Proud Defender. Dan asli ini kalau dilihat dari deket bagus banget loh. Warnanya cerah, shiny, dan kualitasnya juga oke lah. Dapat stand base simple di dalamnya, dan ini lumayan banget nih buat pajang-pajang, kita nggak perlu ribet nyari-nyari stand base lagi. Yang perlu digaris bawah ini adalah manualnya, ini cukup niat sih bikinnya. Cetakan depannya full color dan di dalamnya hitam putih. Tapi gambarnya ini kelihatan jelas, sampai setiap bagian itu juga sudah ada informasi part mana aja yang diperluin. Ini sih yang penting, jadi nggak perlu bolak-balik nyariin runner. Masuk ke bagian runnernya. Total runner yang kita bakal dapet itu ada 12, itu sudah termasuk senjata dan tamengnya juga. Pertama, megang runnernya ini aku bisa bilang kualitas plastiknya bagus banget, nggak kerasa bootleg sama sekali. Apalagi warnanya juga cerah, jadi kayaknya bakal menarik nih model kit ini. Sebelum masuk ke bagian perakitan, kita lihat sejenak detail kepala si Mighty Strike Freedom dari XFS. Dan ya, nggak bisa banyak komentar tentang ini sih. Kepalanya menurutku ya jelek banget. Proporsinya aneh, bagian fan-nya menurutku itu kecil gitu. Entah hanya perasaanku aja atau emang belum ada yang bisa ngalahin akurasi kepala punyanya Bandai. Jadi ya udah terima-terima aja lah. Kalau ngomongin soal perakitannya, so far dari awal aku ngerakit model kit ini, aku sama sekali nggak menemukan kendala yang berarti. Partnya sih enak, empuk, dan snap fitnya juga smooth. Bisa terpasang dengan baik, tanpa harus ada tangan-tangan yang dikorbankan. Tapi ya tetap aja ada beberapa part yang loose atau gampang lepas. Cuman dengan pengalaman merakit semudah ini, aku yakin para pemula juga bisa kok rakit ini Gundam walaupun baru pertama nyoba non-Bandai atau nyobain bootleg. Ini dia hasil setelah dirakit. Desainnya sama persis kopi dari punya Bandai Mighty Strike Freedom Gundam. Dari kepala sampai Proud Defendernya pun gak ada improvement atau desain tambahan dari XFS. Kayaknya emang paling enak kopi langsung gak pakai mikir. Anyway, desain Gundam Strike Freedom ini emang estetik dan gak ngebosenin juga sih. Jadi wajar aja kalau fans Gundam 1 ini emang banyak banget. Nah, kali ini kita akan bahas tentang artikulasi Mighty Strike Freedom dari XFS ini. Yang pertama, di kepalanya bisa kita gerak-gerakan seperti biasa ke kanan ke kiri. Cuman part bagian ini tuh mudah lepas teman-teman. Kalian bisa lihat di sini kepalanya tuh gak nempel sama sekali ke badannya. Jadi entah kenapa sih, atau partnya yang kekecilan atau kayak gimana. Tapi kepalanya itu bisa kita gerakin jadi seperti ini. Dia nggak ngelok secara sempurna. Di bagian bahunya ini cukup menarik. Bisa kita tilt ke depan sampai seperti ini. Lumayan banget buat ngebantu kita pose-pose ya. Armor di bagian pundaknya bisa kita naikkan ke atas seperti ini. Tentunya bisa nambahin artikulasi di bagian tangannya. Untuk tangannya ini bisa kita rotasikan seperti ini. Sudah double join juga, jadi bisa nek maksimal sampai kayak gini. Untuk bagian bodinya bisa kita rotasikan kanan kiri, serta bisa kita tilting ke depan dan diputer-puter kayak gini cuy. Untuk armor di bagian pinggang yang di depan nih, ini bisa kita buka ke atas seperti ini, jadi bisa membantu artikulasi di bagian kakinya. Karena ini pakai action seat system,
Nah, kakinya itu bisa kita tarik sampai ke bawah kayak gini nih. Ya menurutku unik sih menambah artikulasi, tapi malah bikin nggak terlalu solid kalau dilihat-lihat. Maksudnya dia nggak bisa nopang gitu saat dia berdiri. Bagian kaki bisa maksimalnya sampai kayak gini nih, bisa di split maju ke depan, bahkan sampai ke atas sini cuy. Lumayan keren sih ini Mighty Strike Freedom. Dia bisa sampai ngangkat ke atas kayak gini loh. Lalu bisa juga ditekuk maksimal, sudah menggunakan double join, jadi nakuknya bisa sampai mentok kayak gini. Dan di bagian railgunnya juga bisa kita extend, bisa kita panjangkan untuk pose full burst mode. Di telapak kakinya ini bisa kita maju mundurin dan puter-puter dikit. Bagian prot defendernya ada artikulasi ke atas seperti ini. Beberapa bagiannya juga bisa dirotasikan baik ke atas maupun ke bawah. Kalau part emas di bagian sayapnya ini berfungsi sebagai lock, kalau misalnya kita kunci dia nggak bisa dirotasikan. Selain itu ada juga gimmick slide nih di bagian Prot Defender, jadi dia bisa ngeluarin efek warna pinknya kalau kita slide armornya ke atas seperti ini. Kita lanjut lagi ke bagian aksesoris yang bakal kita dapat di Mighty Strike Freedom dari XFS ini. Yang pertama ada sepasang High Energy Beam Rifle. Masing-masing punya gimmicknya tersendiri. Bagian ujung ini bisa di-extend, dan di bagian belakangnya bisa dibuka untuk menggabungkan dua senjata menjadi satu. Ya masih sama seperti Strike Freedom lainnya. Yang kedua ada katana item ini. Kalau kalian lihat di filmnya si Gundam kemarin, ini adalah senjata yang dipakai di Final War-nya. Cukup keren nih, warnanya hitam dengan list merah juga emas. Yang nomor 3 ada Energy Beam Shield. Ini juga masangnya gampang banget, tinggal dicopot part merah di tangan dan langsung dipasang, udah gitu aja. Nomor 4 ada sepasang Beam Saber dengan efek warna merahnya. Nah kalau misalnya ini kan jadi dua awalnya, kita juga dapat satu part tambahan yang bisa gunakan untuk menggabungkan dua Beam Saber tadi menjadi satu. Kayak gini nih hasil akhirnya setelah Beam Sabernya kita gabung jadi satu. Selain itu juga sudah include Relax Hand yang bisa kita gunakan untuk pose-pose. Terakhir dapat optional fin dengan efek terbuka seperti ini. Kalau tadi udah bahas berbagai macam seluk-beluknya, sekarang kita masuk ke bagian yang gak enak, yaitu kelemahan model kit ini. Kita bisa lihat di kepalanya, ini loose parah sih. Entah kenapa ya, partnya ini nggak terlalu nyambung. Di bagian ini dia gampang banget lepas. Jadi mending kalian lem aja atau kalian tebelin packnya. Dan di bagian tangan ini juga gampang lepas teman-teman. Partnya itu entah kenapa nggak bisa nyambung dengan baik. Tapi sebenarnya bisa nyambung sih. Cuman kalau misalnya kita sering gerakin, dia bakalan lepas. Dan ini kelihatan banget ada gap di bagian lengannya. Untuk di Prot Defendernya, bagian sayapnya ini juga gampang lepas. Kalau kalian sering puter-puter, nanti dia lama-lama loose juga. Dan part bagian putih, ini kalau misalnya kita gimmick sliding di Prot Defendernya, dia juga mudah lepas loh. Lalu yang ini sama juga untuk Prot Defendernya, kadang tuh nggak terlalu nempel. Tapi ini masih mending sih dari punyanya Gaugau. Next, bagian part putih di kakinya ini juga gampang lepas. Dua-duanya ini gampang lepas loh. Lalu part optional saat kita megang senjata yang di bagian salah satunya ini nggak bisa rapat teman-teman. Ini kalau kita coba masukin dia nggak bisa rapat. Next kita bakal bahas nih perbandingan dengan merek Gaugau. Kalau yang kiri ini adalah punyanya XFS, yang kanan adalah punyanya Gaugau. Sebenarnya ini dua-duanya menurutku kepalanya sama-sama jelek ya. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang bagus menurutku. Tapi bagusnya punyanya XFS, tanduknya itu lebih tajam. Dan kalau dilihat secara sekilas, keduanya modelnya mirip banget. Nggak ada perubahan atau perbedaan sama sekali. Yang membedakan ya cuman di bagian kepalanya aja. Tapi kalau misalnya kalian lebih detail, kalian bisa lihat bagian warna gelapnya itu lebih gelap punyanya XFS. Dan warna-warna yang lain kalau misalnya diperhatikan plastiknya punya Gaugau sebenarnya sudah cukup bagus. Tapi rasa feel solidnya itu lebih oke punyanya XFS. Kalau dibandingin Prot Defendernya dari desain bentuknya semuanya sama aja kok. Tapi yang kelihatan beda adalah part warna emasnya. Punyanya Gaugau ini cenderung lebih gelap dan punyanya XFS ini lebih bagus teman-teman. Kalau kita lihat detailnya juga di bagian part abu-abunya, punyanya XFS yang kiri itu kelihatan dengan jelas. Berikut kita coba lihat perbandingan dengan beberapa Gundam yang lain. Langsung aja kita simak.
Jadi kalau disimpulin dengan harga 150 ribuan, sebenarnya Mighty Strike Freedom ini udah bagus loh. Cuman namanya bootleg pasti ada kelemahannya. Dan kelemahannya juga nggak terlalu fatal menurutku. Bisa di-fix kok dengan mudah. Jadi apakah aku ngerekomendasiin model kit ini? Ya iya sih, soalnya emang nggak ada pilihan lain lagi. Dan yang pasti ini lebih bagus daripada merek GAU-GAU Extraordinary Match Warrior. Secara harga lebih worth it beli yang ini ketimbang beli punyanya GAU-GAU. Tapi kalau kalian punya budget lebih, sudah pasti mending beli yang original atau punyanya Bandai. Biar nggak dapet kepala yang bentuknya aneh-aneh kayak punya yang ini. Nah, itu dia tadi teman-teman review singkat dari Mighty Strike Freedom Gundam dari XFS. Kira-kira gimana menurut kalian? Kualitasnya apakah bagus atau mungkin ini tuh overrated atau biasa aja? Nah, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang mau beli juga, linknya sudah aku taruh di deskripsi. Bisa langsung check out aja di link yang sudah disediakan. Kalau kalian ada pertanyaan terkait dengan model kit ini, bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti akan coba aku balas satu persatu. Jadi itu aja review kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau membeli model kit ini. Jangan lupa like, comment, dan share, serta bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan atau yang pengen membeli model kit ini, biar gak kecewa saat setelah sudah membeli. Aku Warung Mas Yok pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.